Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kita akan membahas bacaan ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah. Ini sangat penting karena surat ini seringkali kita baca minimal 5 kali dalam sehari, dalam setiap sholat kita. Apalagi surat ini merupakan rukun dalam sholat yang bisa menjadikan syah dan tidaknya sholat kita, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidaklah syah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis sahih yang diriwayatkan dari Imam Bukhari. Bayangkan sahabat Al-Quran sekalian, kalau misal bacaan surat Al-Fatihah kita banyak terjadi kesalahan, maka sungguh ini akan mengurangi nilai dari ibadah yang sudah kita lakukan selama ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Fatihah ini penting untuk kita pelajari, dan ini menjadi materi pertama kita yang akan kita bahas secara mendalam insyaallah. Kalau kita berbicara tentang kesalahan di dalam membaca Al-Quran, dan ini pun juga terjadi pada semua surat yang ada di dalam Al-Quran, termasuk surah Al-Fatihah, maka biasanya ada 2 hal yang mengakibatkan kita salah di dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah lemahnya makhraj, ya. Lemahnya kita di dalam membaca setiap huruf yang kita ucapkan, sehingga huruf yang kita baca berubah menjadi huruf yang lain, terdengar seperti huruf yang lain, dan itu berakibat pada perubahan makna yang terkandung pada setiap ayat yang kita baca. Salah satu contoh misalnya di dalam surah Al-Fatihah, ketika kita membaca alhamdu, ya, alhamdu, kalau kita salah dalam membaca huruf ha, maka akan terbaca atau terdengar seperti huruf ha, sehingga berbunyi alhamdu, ya. Karena apa? Karena lemahnya makhraj yang kita baca. Bisa jadi kurang sempurna, bisa jadi mungkin salah kita di dalam menghafalkannya. Kalau alhamdu segala puji bagi Allah, bayangkan kalau kita membaca dengan huruf ha misalnya, kita karena lemahnya membaca ha itu berubah menjadi ha, sehingga menjadi alhamdu yang artinya diam atau pasif, atau bisa kalau kita membaca alhamdulillah, maka kematian bagi Allah. Maka sungguh ini merubah arti yang sangat fatal sekali. Kemudian misalnya pada kata yang lain kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Alamin. Jika ainnya tidak kita baca dengan sempurna, maka kita membaca rabbil alamin biasa dengan suara seperti huruf hamzah, ya. Kalau rabbil alamin itu adalah Tuhan semesta alam, al-alam, ya, semesta alam. Kalau alamin, ya, maka artinya berbeda lagi, menjadi orang-orang yang sakit, orang-orang yang berpenyakit, ya. Kemudian ada satu contoh lagi yang dalam surat Al-Fatihah, misalnya kita membaca ghairil maghdubi, ya. Ghairi terbaca dengan khairi, maka sungguh itu jauh berbeda sekali maknanya. Walaupun memang kesalahan-kesalahan terjadi ketika kita membaca Al-Quran ini disebabkan karena adanya huruf-huruf yang memiliki kemiripan atau huruf-huruf yang memiliki tempat keluar yang sama. Misalnya ghairi tadi, itu dengan berubah menjadi khairi, potensi menjadi kha itu besar karena apa? Karena memang kha dan ghin, ra, itu adalah
huruf yang mempunyai makhraj yang sama yang berada di ujung tenggorokan. Dan ada beberapa contoh-contoh yang lain yang ada dalam surah Al-Fatihah. Jika kita salah mengucapkan, maka sungguh itu akan merubah arti dari ayat, dari makna ayat itu sendiri. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kurangnya di dalam memahami bacaan sesuai dengan kaidah tajwid. Misalnya adalah yang sering terjadi ketika membaca surah Al-Fatihah adalah menambah atau mengurangi hukum mat atau hukum panjang. Ya. Misalnya membaca Bismillah panjang 2 harokat, ya, dibaca terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu terlalu panjang. Ya. Padahal di situ adalah panjangnya 2 harokat karena mat tabii itu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, harus pas. Kalau kita bingung dalam menentukan kadar 2 harokat, maka bisa juga dengan memakai ayunan. Ya, itu akan jauh lebih mudah. Bismillah, 1 ayunan. Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Ya, cukup 2 harokat, tidak panjang, ya, tidak pula juga dikurangi. Kemudian kesalahan berikutnya misalnya mengurangi panjang dari hukum mat itu sendiri. Misalnya di akhir itu ada kata ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Perhatikan, di situ ada tanda layar, ya. Mudahnya untuk kita memahami kadar, ya, kadar dari bacaan panjang itu, maka coba kita lihat di situ ada tanda layar, ya, bertemu dengan tasydid, ya, maka panjangkan sepanjang 6 harokat, ya, panjangkan sepanjang 6 harokat. Jadi tidak kurang dan juga tidak dilebihkan. Waladhdallin, kita memakai, kalau misal panjang 6 harokat, bisa memakai hitungan dengan jari misalnya, ya, bisa kita hitung 5 kemudian 6 ini dilepaskan, ya, 5 6 ini dilepaskan. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, ini dilepaskan yang ke-6. Waladhdallin, seperti itu. Jadi tidak kurang, tidak pula lebih. Kemudian kurangnya memahami dalam membaca tajwid biasanya juga salah satu contohnya adalah tidak membaca tasydid dengan benar. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Di situ ada tasydid pada huruf ya. Kalau kita tidak benar atau kurang sempurna dalam menekannya, maka seakan-akan huruf ya ini tidak ada tasydidnya. Iyyaka, seperti itu. Jadi mestinya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berubah menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan tentu itu juga berubah maknanya jika kita tidak menekan dengan sempurna, sehingga huruf ya ini tasdidnya seakan-akan hilang. Kalau iyyaka, hanya kepadamu, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami iyyaka na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini berubah menjadi iyyaka, hanya kepada sinar matahari kami menyembah dan kami meminta pertolongan. Otomatis kalau kita salah dalam mengucapkan, membaca huruf tasdid ini, sungguh sangat fatal sekali, dan ini bisa menyebabkan kita syirik, ya. Karena tadi artinya iyyaka adalah kepada sinar matahari, ya. Ini otomatis harus dihindari dan wajib untuk kita ketahui
dengan membaca huruf yang bertasdid ini kita baca dengan sempurna. Kemudian yang ketiga adalah tidak bisa membedakan mana yang huruf ini dibaca dengung, mana yang dibaca jelas. Siratal ladzina an'amta, ya. An'amta itu dibaca jelas, tidak ada dengungan di sini. Kalau kita kurang memahami bisa jadi didengungkan. Siratal ladzina an'amta, ya. Walaupun mungkin suaranya bagus, suaranya enak, tapi kalau membaca dengan seperti itu maka itu akan menjadi bacaan yang salah, ya. An'amta cukup dibaca, ditekan huruf nunnya, dijelaskan, tidak ada dengungan di situ. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada surat Al-Fatihah, dan mungkin selanjutnya kita akan mempraktekkan ayat demi ayat, ya, bacaan dari surat Al-Fatihah ini. Namun mungkin perlu untuk kita ketahui bersama tentang apa saja hukum yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah ini. Setidaknya ada 8 hukum yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah ini. Yang pertama adalah hukum lafdzul jalalah, ya, lafadz Allah. Kemudian ada hukum al-ta'rif, kemudian ada hukum ra', ada hukum izhar halqi, kemudian ada izhar syafawi, ada bacaan mat tabi'i, ada bacaan mat adid disukun, dan yang terakhir ada bacaan mat lazim kalimi mutsaqqal. Tentu untuk memahami hukum ini tidak perlu untuk dihafalkan, ya. Tidak perlu untuk dihafalkan. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita membacanya dengan benar, ya. Karena penekanan adalah bagaimana cara kita membaca dengan benar. Adapun teori tajwid itu untuk menguatkan saja, ya. Ini proses untuk tahap pertama. Kita fokus bagaimana cara membacanya, kemudian nanti bisa kita tingkatkan pada pemahaman teori tentang tajwid, ya. Dan sekarang coba kita akan mempraktekkan ayat demi ayat dalam surat Al-Fatihah ini, dan insya Allah kita akan bersama-sama untuk mempelajarinya.